Oke, halo semuanya, kembali lagi sama Billy di sini. Gue udah lama banget ya nggak bikin video. Gue di sini mau update aja beberapa hal terkait Chevrolet Spin gue ya, yang gue udah pakai dari lama banget. Di video sebelumnya, ya udah lama sih video sebelumnya ya. Gue itu kan ngebahas tentang Chevrolet Spin ya, kayak gimana rasa berkendaranya, kemudian fitur-fiturnya apa aja, terus kabinnya seperti apa, MID-nya, terus juga joknya gitu ya, akomodasi. Kemudian juga ya gue ngomong sedikit tentang desain gitu ya. Jadi pokoknya itu impresi dan juga rasa experience gue lah selama gue pakai Chevrolet Spin ini dalam jangka waktu yang cukup lama sebenarnya. Gue sekarang di video ini gue mau update tentang maintenance karena ini cukup menarik untuk dibahas, dan gue di sini mau share aja gimana kondisi mobil gue sekarang, karena di kolom komen ini banyak yang nanya kemarin gimana maintenance-nya, terus juga gimana tentang mobil ini secara overall gitu ya. Dan kayaknya di jalanan juga sedikit banyak masih ada, gue lihat beberapa kali, bahkan gue parkir di beberapa tempat pun masih nemuin ada yang warna abu-abu, ada yang warna putih, ada juga yang warna hitam kayak mobil gue gini ya. Sebenarnya gue mau mulai dulu dari kondisi mobil di kurang lebih sebulan 2 bulan yang lalu. Jadi kilometer ini sekarang udah 106.000, tapi kemarin itu sekitar 103-104.000 lah. Nah, kondisinya waktu itu gue mau cerita sedikit ini akhirnya kenapa gue ke bengkel gitu ya. Jadi waktu gue lagi jalan di tol ya, kira-kira mungkin kecepatan 60-70 lah standarnya. Gue juga bukan orang yang sering ngebut gitu di jalan. Gue bawa mobil, kemudian RPM-nya juga standar gitu kan ya, mungkin di 2000, di 3000 gitu ya. Terus kemudian pada saat gue lagi di tol itu, gue jalan seperti biasa aja, normal, nggak ada aneh-aneh lah. Gue juga nggak suka geber-geber juga ya. Terus tiba-tiba itu RPM yang tadinya di 4.000 gitu ya, atau di 3.000, tiba-tiba langsung naik ke 5.000, langsung gitu, langsung kayak ngederung gitu. Nah, abis itu dia kayak nurunin gigi lah kondisinya. Mungkin kalau mobil manual rasanya kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak seolah-olah lagi jalan kencang, terus tiba-tiba lu nurunin gigi gitu. Nah, itu kurang lebih rasanya kayak gitu. Terus gue kaget dong, karena mobilnya kehentak gitu kan, kayak lu nurunin gigi lah gitu. Gue kaget nih, terus gue pelanin lah, gue ambil jalur kiri. Terus nggak lama gue gas lagi dong, tapi gue kurangi kecepatannya. Nah, nggak lama setelah itu gue gas lagi, tiba-tiba ngegerung lagi, dia RPM-nya naik lagi gitu. Terus nggak lama bunyi peletak gitu, agak lumayan kencang lah di cabin ini, kedengeran gitu ya. Gue deg-degan dong, ini apaan nih, kaget nih gue gitu kan. Nah, karena ini gue belum pernah ngalamin sebelumnya. Nah, kemudian gue berhenti lah, habis itu gue ya udah masuk ke, gue sampai rumah. Terus udah habis itu gue telepon lah orang Chevrolet langganan gue ya di bengkel. Terus gue tanya, ya tiba-tiba kondisinya kayak gini, gue cerita, terus gue bawa ke bengkel. Dan setelah dicek ya, ada kemungkinan karena ini baffle matic-nya yang pecah. Jadi ternyata gue juga baru ngeh kalau baffle matic itu dia kayak ada plastik gitu di dalamnya. Jadi transmisi itu di dalamnya itu ada plastik gitu, kayak papan plastik lah gitu ya. Mungkin itu buat jalur oli kali. Nah, itu ternyata bisa pecah seiring berjalannya waktu gitu ya. Gue sebenarnya juga agak bingung kenapa bahan plastik itu dipakai di dalam transmisi, karena itu harusnya semuanya baja ya. Tapi kenapa tiba-tiba ada plastik gitu? Mungkin biar nggak panas kali suhunya atau gimana, gue juga nggak ngerti ya. Atau mungkin biar orang ke bengkel gitu kan. Terus ya udah tuh dibongkar mobil gue tuh, diturunin mesinnya, dibuka. Dan itu mobil kurang lebih nginep berapa ya, seminggu lah di bengkel. Kemudian dikirimlah fotonya sama montirnya, dan ternyata itu memang plastiknya pecah. Ya udah, habis itu diganti semua. Dan gue juga sebenarnya cukup kaget dengan biayanya, karena lumayan ya, itu sekitar 6 jutaan. Tapi ternyata ada sensor lagi, OSS sama ISS. Jadi itu sensor input output, yang intinya adalah sensor itu untuk mengetahui berapa kecepatan yang diperlukan ya, sensor lah untuk si transmisi ini mengetahui kapan dia harus pindah gigi gitu. Jadi sensor itu ya lumayan krusial juga. Akhirnya sensor itu dia diganti juga satu paket lah, karena sebenarnya sih sensor itu nggak perlu diganti bisa ya, karena ada beberapa case juga orang yang nggak ganti sensor, tapi montirnya menyarankan mending diganti aja sensornya, karena sempat ada case ada orang yang baffle-nya diganti tapi sensor OSS dan ISS-nya nggak diganti, tapi dia akhirnya nggak fungsi. Terus akhirnya dibongkar lagi jadi 2 kali. Nah, gue daripada gue 2 kali harus mobil itu nginep kan, mending gue langsung aja ganti gitu ya. Nah, terus
karena mobil itu lagi di bengkel seminggu, ya gue bilang ya sekalian aja deh diperbaiki yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah, problem utama dari mobil ini, Chevrolet Spin ini, kalau udah kilometer panjang ya, udah kilometer gondrong kayak gini ya, itu adalah engine mountingnya yang udah getas gitu, udah nggak bagus lah gitu kualitasnya ya, sehingga getaran mesin itu kerasa banget sampai di cabin. Itu kerasa banget, bener-bener getarannya tuh lebih parah dari getar diesel, mobil diesel ya, karena gue juga pernah pakai mobil diesel. Dan getaran itu emang udah lama gue rasain dan gak wajar pada dasarnya ya. Kemudian setelah itu gue cek dong, ya udah deh mas, berapa harganya? Oh, ini ada yang original, ada yang apa istilahnya ya, ada yang KW-nya lah gitu ya, ada yang Korea punya apa mana gitu, gue juga lupa. Terus ya udah akhirnya engine mountingnya pun sekalian diganti. Sama yang terakhir gue juga ada ganti ball joint ya, jadi kaki-kaki. Kurang lebih mungkin 5 bulan sebelumnya itu gue ngalamin beberapa kendala di mobil ini. Yang pertama, businya pecah. Bukan businya sih nggak pecah, cuma katup koilnya itu meledak gitu. Jadi ada serbuk-serbuk putih gitu. Sayangnya tuh koil udah gue buang ya, jadi gue nggak bisa rekam. Pokoknya dia bentuknya kayak koil busi, tutup busi gitu, tapi dia pinggir-pinggirnya ada putih-putihnya lah gitu. Terus karena dia itu pecah ya, mau harus diganti, dan busi juga diganti. Terus yang terakhir, gue juga sebelumnya pernah ganti stabilizer di bawah kaki-kaki itu. Jadi beberapa titik gue ganti, di depan doang sih sebenarnya yang diganti, karena yang di depan itu bunyi gluduk-gluduk gitu. Jadi Chevrolet Spin ini karena udah gondrong kilometernya, jadi dia gluduk-gluduk. Nah, itu udah hilang juga, stabilizer itunya udah diganti ya. Nah, sekarang ada lagi bunyi. Jadi kalau setirnya itu belok ya, itu dia bunyi krukuk gitu. Kayak bunyi apa ya? Pokoknya bunyinya krukuk gitulah. Kayak kertak gitu kalau belok tajam gitu ya, kalau putar balik misalnya. Nah, itu akhirnya diganti juga. Jadi gue ganti 3. Pertama, gue ganti Bafflematic-nya yang harganya sekitar 6 jutaan. Terus juga sensor OSS dan ISS itu 1,5 juta, jadi totalnya 7,5 juta. Terus juga gue ganti ball joint kanan kiri ya, dan juga gue ganti engine mountingnya sekalian gitu. Jadi nanti detailnya gue kasih di sini lah, karena gue dapat tabelnya juga, nanti gue taruh di sini. Pokoknya intinya gue mengeluarkan uang sekitar 10 juta. Nah, buat gue sebenarnya biaya itu cukup mahal ya, karena ya 10 juta gitu. Karena sebelumnya montirnya juga bilang kalau Bafflematic itu sebenarnya harus diganti di kilometer 80.000, tapi kemarin kondisi gue udah 100.000, jadi ya mau nggak mau harus diganti gitu kan. Nah, terus sama gue ganti engine mounting. Supaya apa? Supaya getaran mesin itu nggak getar banget. Jadi kalau engine mountingnya udah nggak enak, itu indikatornya adalah kalau lu lagi macet gitu ya, atau lagi berhenti tapi di D transmisinya, di drive, itu dia getarnya parah banget gitu. Tapi kalau lu N, lu kasih taruh di netral, itu dia nggak sebesar itu, tapi tetap getar. Jadi intinya engine mounting itu kan meredam getaran mesin sebenarnya fungsinya ya, dan sekaligus dia untuk ya sebagai pengait kepada bodi gitu dari mesin itu gitu. Jadi akhirnya diganti juga, tapi bukan yang original GM, karena harganya lumayan mahal, sekitar berapa tuh kemarin di total ya, karena dia ada 3 titik engine mountingnya, sekitar 3 jutaan apa 5 jutaan gitu, gue lupa. Kalau yang original GM nya, akhirnya gue gantilah ke yang biasa aja, yang Korea lah, yang bisa tahan setahun 2 tahun kan lumayan lah kan. Nanti ya kalau emang getar-getar lagi ya tinggal diganti lagi lah, atau gimana, nanti lah nunggu rezeki lagi ya. Jadi intinya kayak gitu guys. Buat kalian yang mungkin saat ini sedang pakai Chevrolet Spin, coba boleh komentar di bawah gimana experience maintenance-nya. Dan sekarang gue udah jalani mobil ini kurang lebih di 106.000 km, dan sudah diperbaiki baffle-nya, sudah diperbaiki engine mounting-nya, dan juga sudah diganti ball joint-nya di kaki-kaki ya, sehingga udah nggak ada lagi getaran mesin. Transmisi juga udah lancar, udah enak lagi. Tarikannya juga mantep karena ini transmisinya jenisnya AT ya, atau torque converter. Jadi ya kalau dari perpindahan, kalau dibecek tuh perpindahan giginya tuh kerasa banget gitu, nggak kayak CVT yang kayak motor matic gitu ya, yang tinggal ngeng gitu. Kalau itu ada gitu, lumayan lah, ada sensasi bawa mobil manual lah gitu ya. Oh iya, gue mau nambahin juga buat yang Bafflematic itu, sebenarnya dia ada masanya lagi, nanti per 40.000 harus dicek lagi gitu ya. Jadi
ya gimana, itu namanya resiko mempunyai mobil ya, memiliki mobil ya, mau nggak mau harus diurus maintenance-nya. Tapi gue nggak tahu kalau mobil Jepang apakah baffle-matic itu akan bisa pecah juga atau enggak. Mungkin buat yang tahu silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Kalau ditanya apakah gue menyesali menggunakan Chevrolet Spin ini dalam jangka waktu yang lama, sebenarnya nyesel nggak nyesel, karena satu, gue suka banget sama mobil ini karena ya gue suka mobil Amerika yang pertama, yang kedua ya gue suka aja gitu, kekedapan suaranya bagus, dengan harga segini juga ya masih oke. Apalagi gue juga jarang full tank nih mobil ya, maksudnya jarang rame orang pakai, gue paling sendiri, sehingga menurut gue ini mobil yang lumayan dan kapasitasnya juga gede lah. Gue kan sering bawa barang di belakang gitu ya, jadi ya nggak sempit lah, lumayan lah buat barang-barang. Tapi kalau buat orang sempit lah, seperti yang gue pernah bilang di video gue kemarin. Ya gue sih PW aja ya, cuma gue nggak tahu nih dalam jangka panjang apakah mobil ini harus gue jual atau enggak ya, karena gue udah nyaman banget pakai mobil ini. Paling itu guys update yang bisa gue ceritain. Mungkin nanti kalau ada update lagi gue bakal bikin video lagi. Apakah kalian para pengguna Chevrolet Spin atau kalian yang sedang tertarik membeli Chevrolet Spin, kan bisa ngobrol-ngobrol di kolom komentar, atau kalau mau nanya-nanya kalian bisa DM juga di Instagram gue ya, silahkan aja. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih sudah nonton video ini dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.